Om Swastiastu. Shalom, namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dewa Eda Purnama Tantri dengan NIM 241101066. Hari ini saya akan membuat video verbatim behavioristik dengan teknik behavior contract. Selamat pagi Ren, silahkan masuk dan duduk di sini. Bagaimana perjalanan kamu pagi ini? Pagi Bu, lumayan sih Bu, saya sempat sedikit terburu-buru karena tadi ada kegiatan di kelas, tapi saya sampai dengan selamat Ibu. Saya senang kamu mau datang. Sebelum kita mulai, ada yang ingin saya sampaikan sebelumnya. Saya panggil kamu ke sini bukan karena ada masalah yang besar. Wali kelas kamu menyampaikan bahwa akhir-akhir ini ada beberapa teman yang merasa kurang nyaman saat kamu berbicara. Tapi saya ingin mendengar langsung dari sudut pandang kamu. Oh, saya tahu Ibu, sebenarnya saya juga sudah mulai curiga. Karena beberapa hari ini saya lihat teman-teman saya jadi agak jaga jarak. Saya sebenarnya juga bingung Ibu, padahal saya tidak bermaksud jahat kok. Saya percaya itu, Ren. Di sini bukan tempat untuk menghakimi. Saya di sini untuk mendengarkan dan membantu kamu. Kamu mau minum dulu? Ada teh hangat dan air putih. Air putih saja Ibu, terima kasih. Sama-sama, Ren. Sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang kita obrolkan di ruangan ini sifatnya itu rahasia. Saya tidak akan memberitahukan kepada guru lain atau kepada teman-temanmu yang lain kecuali jika kamu sendiri yang mengizinkan privasi kamu. Privasi kamu itu sangat saya jaga. Apakah kamu setuju dengan hal itu? Setuju Bu, saya lega mendengar itu. Soalnya saya khawatir kalau cerita saya nanti itu nanti malah tersebar dan teman-teman nanti malah tambah menjauh. Tentu, Ren, itu tidak akan terjadi. Kita juga punya waktu sekitar 50 menit untuk hari ini. Apa kamu bersedia untuk meluangkan waktumu? Bersedia Ibu, saya tidak ada mata pelajaran berikutnya. Bagus, Ren. Saya perhatikan sejak kamu masuk tadi, kamu terlihat agak tegang. Ini pertama kali ya kamu ke ruang BK? Iya Bu, jujur saya agak takut. Saya kira dipanggil ke sini itu berarti saya bermasalah banget Ibu. Saya paham, banyak siswa yang merasakan hal yang sama saat pertama kali datang. Tapi saya harap kamu bisa merasa lebih nyaman sekarang. Ruang ini adalah tempat yang nyaman dan aman untuk berbagi. Tidak ada yang akan menghakimi kamu di sini. Iya Bu, saya sekarang sudah mulai agak tenang. Baik kalau begitu, mari kita mulai. Kamu bisa ceritakan bagaimana perasaan kamu di akhir-akhir ini tentang misal pertemanan di kelas? Jadi begini Bu, saya bingung Bu. Saya merasa saya orangnya baik dan suka membantu teman, tapi belakangan ini saya sering melihat mereka menghindar. Waktu saya ajak ngobrol, jawabannya singkat-singkat saja. Bahkan ada yang sampai pindah tempat duduk Bu, padahal saya tidak ngapa-ngapain. Saya sedih Bu jadinya. Saya bisa mendengar kesedihan dalam suaramu. Apakah kamu tahu kira-kira apa yang menyebabkan mereka mulai menjauh dari kamu? Menurut teman dekat saya sih, katanya saya sering bicara pedas. Katanya saya suka memotong pembicaraan orang, kemudian dan kadang nada saya bicara itu tinggi kalau lagi kesal. Ya, tapi saya nggak merasa kok Bu. Menurut saya cuma bicara jujur. Jadi ada perbedaan antara apa yang kamu maksudkan dan apa yang dirasakan oleh orang lain. Coba ceritakan satu contoh kejadian yang sudah kamu alami.
Saya jadinya menyesal, Bu. Saya sebenarnya nggak bermaksud nyakitin. Saya cuma kecewa. Tapi kenapa sih saya itu menyesal itu belakangan dan keesokan harinya saya masih gampang kesal lagi. Dan setelah kamu melihat reaksi dia yang seperti itu, apakah yang kamu rasakan? Saya rasa hampir setiap hari, Bu, bahkan untuk hal kecil seperti ada teman yang pinjam pulpen tapi nggak dibalikin, terus saya akan langsung ngomelin. Nah, saya memang gampang banget, Ibu, naik darahnya. Seberapa sering ya hal ini terjadi? Misalnya dalam 1 minggu, ada berapa kali kamu merespon dengan nada tinggi atau seperti kritikan pedas? Mungkin 3 sampai 4 kali sehari, Bu. Kadang bahkan lebih kalau hari itu banyak hal yang memicu emosi. Coba kamu ingat-ingat, dalam sehari kira-kira berapa kali kamu merespon dengan nada tinggi? Dan coba hitung sebagai data awal. Seringnya sih di situasi itu, Ibu. Mungkin 2 dari 3 kali itu terjadi di sekolah. Dan dari 3 sampai 4 kali itu, berapa kali ya sering terjadi di situasi diskusi kelompok atau interaksi dengan teman sekelas? Saya jadi sering merasa bersalah, Ibu, dan menyendiri. Saya juga jadi stres. Saya pikir-pikir, kenapa saya begini? Kenapa saya nggak bisa tenang kayak orang lain? Malam-malam saya suka nggak bisa tidur karena memikirkan omongan saya tadi. Jadi ada pola yang jelas. Kebiasaan ini terjadi hampir setiap hari dengan frekuensi 33 sampai 4 kali dan paling sering muncul dalam interaksi sosial di sekolah. Dan dampaknya terhadap hubunganmu dengan teman-teman seperti yang kamu rasakan sekarang, bagaimana dampaknya terhadap diri kamu sendiri? Saya jadi sering merasa bersalah, Ibu, dan menyendiri. Saya juga jadi stres. Saya pikir-pikir, kenapa saya begini? Kenapa saya nggak bisa tenang kayak orang lain? Malam-malam saya suka nggak bisa tidur karena memikirkan omongan saya tadi. Jadi selain hubungan sosial yang renggang, kebiasaan ini juga membuat kamu kehilangan ketenangan dan kenyamanan diri sendiri ya. Dari ceritamu, saya memahami bahwa masalah utama kita adalah kesulitan dalam mengelola emosi, terutama ketika muncul rasa kesal atau kecewa, sehingga respon yang keluar justru menyakiti orang lain dan akhirnya juga merugikan diri kamu sendiri. Apakah saya memahami dengan benar? Tepat sekali, Bu. Saya seperti terjebak di siklus yang kesal, marah, menyesal, lalu kesal lagi, Bu. Bingung saya, Ibu. Terima kasih sudah terbuka dan saya tahu ini tidak mudah untuk mengakui kelemahan kamu ini. Baik, Ren. Sekarang mari kita fokus ke perasaan yang muncul dalam dirimu. Ketika kamu merasa kesal atau tersinggung, sebelum kamu berbicara, apa yang pertama kali kamu rasakan ketika secara fisik dan emosional? Jantung saya jadi berdebar kencang, Bu. Kemudian pipi saya terasa panas dan kepala saya mendadak penuh. Saya seperti kehilangan kendali dan yang keluar dari mulut saya adalah kata-kata yang sebenarnya tidak saya rencanakan. Jadi ada sinyal fisik yang muncul sebelum kamu berbicara. Setelah kata-kata pedas itu keluar dan kamu melihat reaksi temanmu, perasaan apa yang langsung menggantikan kemarahan itu? Saya langsung kaget sama diri saya sendiri, Bu. Kadang dalam hati saya berteriak, aduh, kenapa saya ngomong gitu? Rasanya itu saya ingin menarik kembali kata-kata saya, tapi sudah terlanjur.
Jadinya saya jadi malu dan kecewa pada diri sendiri. Saya mendengar ada penyesalan dalam setiap kali kamu menyadari dampak perkataanmu. Di balik kemarahan itu, sebenarnya apa yang paling kamu inginkan dari teman-temanmu? Saya ingin dihargai, Bu. Saya ingin pendapat saya didengar. Tapi saya seperti tidak punya cara yang baik untuk menyampaikannya. Saya takut kalau saya bicara lembut, mereka akan menganggap saya lemah dan tidak digubris. Jadi, ada ketakutan bahwa jika kamu bersikap lembut, kamu akan kehilangan pengakuan dan diabaikan. Ren, saya ingin tahu bahwa perasaan ingin dihargai dan didengar adalah kebutuhan yang sangat wajar. Namun, cara kita dalam menyampaikan dan menentukan apakah orang lain mau mendengarkan atau justru menjauh. Tapi saya susah sekali mengendalikannya, Ibu. Saya rasanya seperti ada yang ingin meledak gitu loh, Bu, di dalam dada. Saya menerima kamu, Ren, dengan segala emosi yang kamu rasakan. Kamu bukan orang jahat karena kamu marah. Kamu hanya belum menentukan cara yang tepat untuk menyalurkan emosi itu. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah kita membongkar semua yang kamu rasakan tadi? Saya merasa lega, Bu. Seperti beban yang selama ini saya pikul mulai saya bagi. Saya juga jadi sadar bahwa kemarahan saya itu sebenarnya bukan masalah, tapi cara saya menyampaikannya yang menjadi masalah. Itu yang kesadaran luar biasa, Ren. Sekarang, apa kamu siap untuk mencari solusi agar bisa menyampaikan perasaanmu tanpa menyakiti orang lain? Saya siap, Bu. Saya benar-benar ingin teman-teman saya kembali. Saya ingin bisa marah tanpa harus kehilangan teman lagi, Bu. Bagus, mari kita bayangkan bersama, jika kebiasaan ini berhasil kamu ubah, bagaimana kira-kira kehidupan di sekolah kamu nantinya? Saya ingin teman-teman saya berada nyaman di dekat saya, Ibu. Saya ingin bisa berdiskusi tanpa membuat orang lain takut. Saya juga ingin tidur nyenyak tanpa ada penyesalan setiap malam, Ibu. Tujuan yang sangat jelas dan indah. Untuk mencapai itu, perilaku pertama yang paling krusial untuk kamu ubah adalah memberikan jeda antara perasaan kesal dan respon yang keluar. Menurut kamu, berapa lama jeda yang realistis agar kamu tidak langsung meledak? Mungkin saya bisa menarik napas dulu, Ibu. Kalau bisa 5 detik. Biar saya pikir dulu mau bilang apa. Itu ide yang sangat baik. Kita sebut ini teknik jeda 5 detik. Lalu selain jeda, bagaimana dengan volume suara dan pilihan katanya? Kamu bisa mengganti kata-kata pedas dengan kalimat lebih bagus, lebih lugas, dan tetap sopan. Seperti apa contohnya, Ibu? Misalnya, daripada bilang logikanya di mana sih? Kamu bisa bilang, menurut saya, ide itu perlu dikembangkan lagi. Bagaimana kalau kita coba dengan sudut pandang lain? Nah, Oh, itu terdengar lebih jauh lebih baik, Ibu. Tapi apakah saya bisa langsung seperti itu? tentu tidak langsung, Ren, tapi perlu latihan. Karena itu, kita akan membuat kontrak perilaku untuk membantumu berlatih secara bertahap. Kontrak ini adalah kesepakatan tertulis yang berisi target perilaku baru yang ingin kamu capai, hadiah jika berhasil, dan konsekuensi jika melanggar. Ini akan membantu kamu untuk lebih disiplin dan terukur. Apakah kamu tertarik untuk mencoba behavior kontrak ini? Kan. Saya mau, Bu. Saya perlu sesuatu yang mengikat saya agar saya bisa lebih serius lagi. Baik, Ren. Sekarang kita akan masuk ke bagian inti. Tapi sebelum itu, saya akan menayangkan sebuah video pendek. Video ini tentang seorang siswa bernama Ani
yang mengalami masalah serupa dengan kamu. Ani sering merespon teman-temannya dengan kata-kata pedas dan akhirnya kehilangan banyak teman. Mari coba kita tonton bersama dan perhatikan apa yang terjadi pada Ani dan bagaimana cara dia mengatasinya. Ya Bu, saya mirip banget sama Ani Bu. Waktu dia memarah-marah ke temannya, itu seperti saya melihat diri saya sendiri Bu. Jadi saya jadi ingat kejadian-kejadian yang sudah saya lakukan. Jadi, apa yang kamu rasakan setelah menonton video ini? Saya jadi tersentak Bu. Saya nggak sadar kalau selama ini saya mungkin terlihat seperti itu di mata teman-teman. Ani akhirnya kehilangan teman-temannya dan dia menyesal. Saya nggak mau seperti itu. Dan di akhir video, Ani berhasil mengubah dengan bantuan kontrak perilaku. Ani belajar untuk memberi jeda, bernafas, dan berbicara dengan lebih tenang. Dari apa yang kamu lihat, apakah menurutmu Ani berhasil? Berhasil Bu, dia akhirnya bisa minta maaf dan teman-temannya mau kembali. Saya juga ingin seperti Ani Bu. Kamu pasti bisa. Ani memulai dengan target sederhana. Dan sekarang kita juga akan membuat kontrak untukmu. Sekarang mari kita hitung baseline-mu terlebih dahulu. Berapa kali sehari rata-rata kamu merespon dengan nada pedas seperti yang sudah kita bicarakan tadi? Saya rasa 4 kali Bu. Nah, baik, itu bisa menjadi data awalnya. Sekarang kita menggunakan teknik shaping, yaitu perubahan bertahap. Kita tidak akan langsung menurunkan dari 4 ke 0, karena itu tidak realistis. Kita akan menurunkannya secara bertahap setiap minggunya. Jadi bagaimana menurut kamu? Saya setuju Bu. Kalau langsung 0, saya yakin saya gagal. Bagus. Jadi untuk minggu pertama targetmu adalah mengurangi respon pedas dari 4 kali menjadi maksimal 2 kali per hari. Minggu kedua menjadi maksimal 1 kali per hari dan minggu ketiga menjadi maksimal 0 kali per hari. Apakah seperti itu realistis menurut kamu? Saya rasa saya bisa Ibu. Minggu pertama 2 kali, minggu kedua 1 kali, kemudian minggu ketiga 0. Saya akan coba Ibu. Sekarang, selain mengurangi frekuensi, kita juga perlu aturan spesifik tentang bagaimana kamu akan merespon. Kita sudah sepakat tentang teknik jeda 5 detik dan mengganti kata-kata pedas dengan kalimat yang lebih sopan. Mari kita masukkan itu sebagai aturan. Setiap kali kamu ingin merespon, kamu wajib yang pertama menarik nafas dalam dan menghitung 1-5 dalam hati. Lalu yang kedua, berbicara dengan volume normal dan tanpa kata-kata sarkastik atau pedas. Baik Ibu, saya catat. Sekarang kita perlu menentukan siapa yang akan menjadi saksi kontrak ini. Saksi ini akan membantu mengingatkan dan memotivasi kamu, tapi tanpa mengetahui isi detail dari kontrak. Kira-kira untuk kontrak perilaku ini, siapa yang dapat kamu percaya? Mungkin teman dekat saya Rian Ibu. Dia paling tahu masalah saya dan selalu mendukung saya. Nah, baik. Kamu bisa minta tolong Rian ya untuk menandatangani sebagai saksi. Tanpa perlu untuk menceritakan target spesifiknya. Cukup dia tahu bahwa kamu sedang berkomitmen untuk berubah. Setuju? Setuju Bu. Sekarang mari kita bahas rewardnya. Jika target mingguan tercapai, kira-kira hadiah apa yang pantas untuk diri kamu? Saya suka main futsal Bu, tapi akhir-akhir ini saya jarang main sih Bu, karena sibuk dan juga karena sering ditegur orang tua karena nilainya turun. Jadi jika saya berhasil, saya ingin main futsal selama 2 jam penuh di akhir pekan. Yang bagus. Sekarang, konsekuensi jika target tidak tercapai. Jika dalam seminggu kamu masih merespon pedas
pedas lebih dari batas yang disepakati, konsekuensi apa yang kira-kira adil? Saya rela mengurangi uang jajan 5.000 per hari selama 3 hari ke depan mungkin, atau saya tidak bermain futsal selama seminggu penuh. Coba pilih satu yang paling tidak kamu sukai agar itu bisa lebih memotivasi kamu. Saya pilih tidak bermain futsal sih Bu selama seminggu. Jadi lebih berat buat saya. Baik, jika target minum mingguan tidak tercapai, kamu tidak akan bermain futsal selama 1 minggu penuh. Sepakat? Setuju Bu. Sekarang, selain target mingguan, kita juga perlu aturan khusus untuk situasi yang paling memicu emosi, yaitu pada saat diskusi kelompok. Bagaimana kalau kita tambahkan aturan dalam diskusi kelompok? Kamu wajib menggunakan teknik jeda 5 detik sebelum merespon dan menuliskan poin-poin yang ingin kamu sampaikan agar tidak langsung meledak. Bagaimana menurut kamu? Saya setuju Bu. Menulis poin-poin dulu bisa membantu pikiran saya bisa berpikir lebih tenang. Bagus. Sekarang bagaimana kamu akan memantau perkembangannya setiap hari? Saya sarankan kamu membuat catatan harian atau self-monitoring setiap malam. Tulis tanggal, berapa kali kamu merespon dengan nada pedas, berapa kali kamu berhasil menggunakan jeda 5 detik, dan bagaimana perasaanmu. Dengan mencatat, kamu bisa melihat bahwa kemajuanmu secara nyata. Saya bisa lakukan itu Bu. Saya akan siapkan nanti buku catatan khusus untuk itu. Apakah kamu yakin bisa konsisten mencatat setiap hari? Saya yakin Ibu, saya akan tempel pengingat itu di meja belajar. Sekarang mari kita pikirkan hambatan, kapan kira-kira kamu paling sulit menahan diri? Kalau ada teman yang mendadak menyalahkan saya di depan umum Bu, biasanya langsung saya serang balik. Nah itu adalah pemicu terbesar. Lalu bagaimana strategi kamu jika itu terjadi? Saya bisa mengingatkan diri sendiri, jeda 5 detik Ren, jangan lakukan itu dan jangan langsung meledak. Saya juga bisa mencoba untuk menggenggam tangan saya sendiri untuk menahan diri. Atau saya bilang, coba saya pikirkan dulu, lalu pergi sebentar. Strategi menggenggam tangan dan meminta waktu itu sangat baik. Kira-kira ada hambatan lain? Kadang kalau saya sedang sangat lelah atau lapar, saya jadi lebih sensitif dan gampang marah Ibu. Nah, kalau begitu, kamu juga harus memastikan istirahat dan makan yang cukup. Itu bagian dari menjaga kondisi agar kamu tidak mudah terpancing. Kamu setuju? Setuju Bu. Sekarang kita akan menulis semua ini dalam kontrak. Saya siapkan kertas dan pulpen. Nanti kamu tulis sendiri, Ren, agar terasa menjadi komitmenmu. Baik Bu. Kita mulai dengan judul kontrak perilaku Ren. Lalu tulis pernyataan, saya Ren berkomitmen untuk mengelola emosi dan memperbaiki cara berbicara. Selama 3 minggu ke depan, mulai dari ini sampai hari ini saya akan, silakan tulis menurut kamu. Saya Ren berkomitmen untuk mengelola emosi dan memperbaiki cara berbicara. Selama 3 minggu ke depan, mulai dari tanggal 2 April sampai dengan 23 April tahun 2026 dengan target bertahap. Di minggu pertama maksimal 2 kali respon pedas setiap hari per hari. Kemudian minggu kedua maksimal 1 kali per hari. Kemudian di minggu ketiga 0 kali per hari. Setiap kali saya merespon, saya wajib yang pertama jeda selama 5 detik dengan menarik nafas.
Kedua, bicara dengan volume normal. Dan yang ketiga, tidak menggunakan kata-kata sarkastik atau pedas. Dalam diskusi kelompok, saya wajib menulis poin-poin sebelum berbicara. Nah, bagus. Lanjutkan dengan reward dan konsekuensinya. Jika target mingguan tercapai, saya akan main futsal 2 jam di akhir pekan. Jika target mingguan saya tidak tercapai, saya tidak akan bermain futsal selama 1 minggu penuh. Sekarang tambahkan, saya akan mencatat perkembangan setiap hari di jurnal harian. Saksi kontrak, Rian, saya akan bertemu kembali dengan konselor setiap minggu untuk evaluasi. Saya akan mencatat perkembangan setiap hari di jurnal harian. Dan dengan saksi kontrak Rian, saya akan bertemu kembali dengan konselor pada tanggal 9 April, 16 April, dan 23 April untuk dievaluasi. Tertanda Ren. Sekarang saya minta kamu mengucapkan komitmenmu dengan suara lantang. Contoh, saya Ren, saya berjanji akan mengurangi respon pedas dari 4 kali menjadi 2 kali per hari di minggu pertama dan 1 kali di minggu kedua dan 0 di minggu ketiga. Saya akan menggunakan jeda 5 detik dan berbicara dengan sopan. Saya Ren berjanji akan mengurangi respon pedas dari 4 menjadi 2 kali per hari di minggu pertama, 1 kali per hari di minggu kedua, dan 0 kali di minggu ketiga. Saya akan menggunakan jeda 5 detik dan berbicara dengan sopan. Sekali lagi dengan lebih yakin. Saya Ren berjanji akan mengurangi respon pedas dari 4 kali menjadi 2 kali per hari di minggu pertama, 1 kali di minggu kedua, dan 0 kali di minggu ketiga. Dan saya akan menggunakan jeda selama 5 detik dan berbicara dengan sopan. Luar biasa. Bagaimana perasaanmu setelah mengucapkan janji itu? Lega sih, Bu, dan sedikit tegang juga. Tapi saya yakin saya bisa. Nah, simpan kontrak ini di tempat yang mudah kamu lihat, misalnya dalam buku catatan atau di meja belajarmu. Bacalah setiap hari untuk mengingatkanmu kepada komitmenmu. Saya akan menyimpannya di dalam buku catatan harian saya, Ibu. Ren, kita hampir mengakhiri sesi hari ini. Mari kita evaluasi sebentar. Bagaimana perasaanmu sekarang dibandingkan saat pertama kali kamu masuk tadi? Jauh lebih tenang sih, Bu. Awalnya saya tegang dan malu, tapi sekarang saya merasa ada jalan keluar. Jadi saya tidak merasa sendirian lagi. Apa pemahaman baru yang paling berarti bagi kamu hari ini? Saya sadar bahwa emosi marah itu bukanlah musuh, Bu. Yang menjadi masalah adalah cara saya meluapkannya. Saya belajar bahwa dengan memberi jeda, saya bisa memilih kata-kata yang lebih baik. Nah, saya juga jadi punya target yang jelas dan bertahap. Nah, dan melihat video tentang Ani tadi, saya jadi semakin yakin bahwa saya bisa berubah seperti dia, Ibu. Itu insight yang sangat dewasa. Bagaimana menurut kamu? Apakah kontrak perilaku ini akan membantu? Apakah ada bagian dari kontrak yang masih membuat kamu khawatir? Sedikit khawatir sih, Bu, dengan target di minggu pertama. Tapi saya sudah punya strategi, jeda napas, dan genggaman tangan. Jadi saya juga ada Rian yang bisa membantu. Saya akan coba semaksimal mungkin, Ibu. Sikap yang baik. Kita akan evaluasi bersama setiap minggu ya, Ren? Tepat, Ibu. Baik, mari kita simpulkan hasil sesi kita hari ini. Masalah utama kita adalah kebiasaan merespon dengan emosi berlebihan dan kata-kata pedas. Kita telah menghitung baseline 4 kali per hari
Dengan teknik shaping, kita bertahap minggu 1 kali, maksimal 2 kali. Minggu 2, maksimal 1 kali. Minggu ketiga, yaitu 0 kali. Aturan respon yaitu jeda 5 detik, volume normal, tanpa kata pedas. Dan rewardnya main futsal 2 jam jika berhasil. Konsekuensinya yaitu tidak bermain futsal seminggu jika gagal. Self monitoring dengan judul harian, yaitu dengan saksi Rian, dan kita akan mengevaluasi setiap minggu apakah ringkasan saya tepat. Bisa Bu, saya akan datang nanti. Untuk tindak lanjut, kita akan bertemu kembali di minggu depan pada hari dan jam yang sama pada pukul 9 untuk mengevaluasi hari minggu pertama. Apakah kamu bisa hadir? Terima kasih Bu, saya sangat merasa didengarkan sekali di sini. Ren, saya ingin menyampaikan penghargaan yang sangat tulus atas keberanianmu hari ini. Mengakui bahwa kita memiliki kelemahan, terutama dalam hal emosi, meluluhkan hati yang besar, kamu sudah mengambil langkah pertama yang sangat penting. Saya akan ingat itu, Bu, dan saya akan berusaha. Ingatlah, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Jika suatu hari kamu melanggar kontrak, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Lihat catatanmu, cari tahu apa pemicunya, dan esok harinya coba lagi. Konsistensi adalah kunci, bukan kesempurnaan. Percayalah, teman-teman akan melihat usahamu nanti. Terima kasih Bu, saya sangat merasa didengarkan sekali di sini. Semangat Ren, jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Sampai jumpa minggu depan. Saya akan ingat itu Bu, dan saya akan berusaha. Sampai jumpa Ibu, terima kasih banyak atas bimbingan dan waktunya. Sekian video dari saya, terima kasih.